Assalamualaikum Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelahiran Dewa Mitras betul Bang, tanggal 25. Kelahiran Dewa Matahari, ada datanya. Dewa Matahari, maksudnya Dewa Matahari gimana itu? Dewa Mitras Bang. Dewa Mitras gimana? Dewa Mitras itu Dewa Matahari. Iya, di mana itu dalilnya katanya? Mau ditunjukkan? Yes, coba lihat. Biar saya pelajari dulu kan. Biasalah buat sekalian buat nambah-nambah ilmu ya kan. Nanti. Nanti. Nah, cariin. Abang? Ya, Tunggu dulu. Nah, ada bintang utara. Oh. Namamu siapakah bagus dipanggil? Jelek bintang utara. Loh, lebih bagus lagi bintang bercahaya, berkumandang ya kan, lebih bagus. Kok jelek? Kepalamu Bintang kiper timur boleh? percaya. Bintang timur. Bintang bersinar ya kan, bagus nggak bintang itu, bagus kan? Bintang apa dulu? Apa nih? Bintang utara. Nih ya, Bang, Anda apa nih. itu pemaksudnya? Ngelihat Bang. Lihat data itu. Nih, Lihat datanya. tunjukin ya. Yes. Nih, ini cerita di Romawi nih ya. Oke, Romawi. Mitras. Didekatkan Agenda. Bang Bisma. Oke. Mitras, bentar, cariin dulu. Masih. Menunjukkan dia dilahirkan dari perawan. Itu juga dilahirkan dari perawan yang dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Assalamualaikum Bang Suma. Berunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Dewa Mitras lahir ini pada tanggal 20 Desember ini, bukan Yesus. Dewa Matahari. Yes. Dia juga lahir dari perawan suci loh. Seorang perawan. Mitras ini lahir dari seorang perawan. Dah. Saya bertanggung jawab ya dengan kata-kata saya. Oke. Sudah telepon. Bagaimana bintang utara? Sudah ditunjukkan data nih. Wis. Sampai orang Jawa Thomas. Oh. Batak. Oh, Batak. Jadi selama apa ini kabar, Lai? merayakan kelahiran Dewa Matahari, sehat, bukan kabar bintang. sehat. Lewat. Iya enggak? Oh, Bang. Aku Bugis. Aku orang Bugis. Lanjut aja pembahasan ini. Nanti bicara suku gampang itu. Lanjut aja. Assalamualaikum. Bugis Bang Suma. ngerti. Berunda. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat wabarakatuh. sekalian. Iya. Iya. Silakan, Masya Allah. Apa temanya? 25 Desember Kelahi- hari mu'alaf sedunia. Betul, keren. Amin. Amin. Nah, ini Bang Zuma, ini ada si bintang utara menyatakan Yesus lahir 25 Desember, Bang. Makanya kita tunjukkan data, kita minta datanya juga nggak ada juga sama dia. Iya. Kalau kita di Islam itu pegangannya adalah Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itu adalah pembohong. Ya makanya kita umat Islam itu tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan
tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus, karena itu adalah kebohongan yang diada-adakan. Nah, makanya umat Islam itu bukannya tidak toleransi, tidak, tapi umat Islam itu dilarang berbohong. Tidak boleh kita mengada-adakan sebuah kebohongan. Dilarang berbohong, tapi berbohong dalam 3 hal itu apa itu? Berbohong dalam 3 hal itu sebenarnya bukan berbohong itu, Bang. Bukan berbohong. Namanya Ya, berbohong kandaku. dengar. Jangan ketawa-ketawa Bintang. Dengar, ketika Anda ingin Enggak, belajar yang kemudian lucu aja. sekarang begini, tunggu Bang Suma, saya kasih frame dulu ini. Bang Bintang Iya. Tim Utara, ketika Bang Suma bicara, kalaupun Anda sanggah, jangan ikuti dengan bahasa tertawamu. Kami juga bisa menertawakan kau, cuma kami tidak. Ya, nggak apa-apa dia tertawa. Lucu aja, lucu. Buat Iya. menangis. Nah, Bang. usah Inilah pakai yang kelucuan. Inilah yang Nggak usah pakai dibilang kelucuan. mau ketawa takut dosa. Oke. Lanjut. Anda mau diskusi kan? Kalau Anda mau diskusi, saya lanjutkan nih. Tapi kalau Anda ingin saling menghina, menertawakan, saya juga layani. Gimana? Bukan, tadi kan Anda kan itu loh, nggak boleh berbohong, tapi boleh berbohong dalam 3 hal. Lah, ini yang dikatakan kebohongan hakiki mutlak, Bang. Seperti Yesus itu dikatakan lahir 25 Desember. Itu nggak boleh, itu mengada-adakan kebohongan. Sedangkan di Islam, kebohongan, kepura-puraan yang dibolehkan itu dalam 3 hal. Seperti misalnya peperangan, itu boleh. Makanya ada yang disebut siasat, strategi perang. Contoh misalnya, kita terancam nih, musuh datang, mana pimpinanmu? Masa kita ingin mengatakan ada di dalam? Itu tidak bisa. Dari mana kamu tahu itu musuh? Ya, ini sudah musuh, jelas-jelas Kalau itu- musuh baru. Kalau yang nanya itu malaikat, emang di bajunya ada ditulis musuh gitu. Orang apa ini diajak diskusi nih, teman-teman? Iya, maka kan yang namanya bohong orang kan, mabuk kayak gini. seperti di dalam Bible itu kan dikatakan. Bang Suma, Kalau Bang iya, Utara, Bang tunggu dulu, Bintang tunggu Utara dulu. diam dulu. Bang Tunggu Zuma dulu. menerangkan dulu, bisa diam. Tunggu dulu. Kalau Yang ini namanya bagian saya berbohong, Bang Suma. Bang Bintang Utara Bang diam Suma. dulu. Saya mute, Bang. seperti Bang- di Bang Naris Bible diam kami dulu. loh. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di luar dari Host, itu kasih aku kejahatan. moderator, host kasih moderator, Nanti host. kita buktikan itu, Bang, ya. Boleh ya? Nanti kita buktikan dalil dalam kitab Anda itu ya. Apakah di Kristen itu boleh berbohong atau tidak kan gitu? No. Iya kan, ya? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di luar Iya, dari itu adalah nanti kita kejahatan. buktikan itu ya. Boleh ya? Saya terangkan dulu Yes. tentang di dalam Islam. Di dalam Islam itu, Bang, laki-laki itu boleh berbohong dalam peperangan. Ini dalam medan perang, boleh. Terkait dengan keselamatan, itu boleh berbohong dalam perang. Kemudian, di Islam itu mendamaikan orang yang bertikai. Itu juga boleh berbohong. Mendamaikan loh ya, orang yang sedang bertikai, orang yang sedang ingin bunuh-bunuhan. Misalnya, saudara Anda yang pertama, Anda katakan bahwa adik kita itu sudah mau berdamai dengan abang. Habis itu abang juga sampaikan kepada adik, Dek, abang kita itu sudah mau berdamai dengan adik. Akhirnya apa? Mereka damai. Jadi bohong kayak begitu dibolehkan dalam Islam. Kemudian Itu mah apa? Itu mah ceramah itu di masjid, nggak ada datanya itu mah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ada 3 hal dibolehkan kemudian bagimu untuk berbohong. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara orang yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Contoh misalnya nih, Anda pulang ke rumah, Anda kemudian melakukan sesuatu yang nista di luar sana. Misalnya Anda digebukin sama orang yang ada di luar sana. Terus Anda ditanya sama istri, kenapa abang benjol? Anda bisa mengatakan saya jatuh bukan karena Anda digebukin sama orang. Itu boleh. Boleh Yang menyenangkan namanya hati. berbohong itu Misalnya kan mereka, kejahatan, Kanda. misalnya istri itu masak, lalu masakannya itu tidak enak menurut saudara. Lalu kemudian supaya dia ridho, Anda ditanya, bagaimana masakannya bang? Enak gak? Anda boleh mengatakan enak, meskipun itu tak enak. Tapi kan itu kejahatan juga kan. Oh enggak, di Islam itu enggak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Berbohong, Kanda, berbohong, yang namanya berbohong, Ya, Kanda. sekarang berbohong yang dimaksud 3 hal ini, Anda sudah dengar enggak penjelasan saya tadi?
Yes. dalam perang. Nah, misalnya nih. Kemudian ketika orang bertikai, kemudian yang ketiga adalah ketika untuk mencari ridha istri. Itu boleh. Itu boleh. Tiga hal Yang ini. namanya berbohong kandaku lebih baik jujur kan gitu kan. Kalau di Islam enggak, kalau di Islam dalam hal tiga ini boleh. Selesai kita di situ ya. Oke ya. Itulah makanya dibilang. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, kenapa Paulus mengatakan dia menjerat orang dengan kebohongan? Bisa nggak Anda jawab? Paulus. Iya. Kenapa juga Paulus mengatakan boleh menyebarkan tentang Kristen meskipun dengan cara berbohong? Oh, nggak ada itu. Filipi 1:18. Nggak ada Bible sih, kalau ada udah saya cek. Nah, makanya itu dia. Anda tertawa tetapi agama Anda justru untuk mengajarkan Kristen halal hukumnya untuk berbohong. Gimana dong? Buktinya Kristen, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan Tapi tidak. Di luar faktanya dari itu tidak. kejahatan. Faktanya tidak. Faktanya mau kau tidak. bohongin istrimu, tetap kau Faktanya tidak. Agama Anda Kalau itu kita justru, kalau kita saudara, diperbolehkan kepada istri, agama Anda nanti itu yang ada malah didirikan. nyebar gitu loh. Malah Agama nyebar Anda gitu itu loh. didirikan di atas kebohongan. Kalau tidak berbohong, Kristen nggak ada. Loh, makanya seperti dibilang. Kalau tidak berbohong, Iya, Kristen kalau itu tidak, nggak ada. katakan tidak. Karena agama Anda itu berdasarkan atas kebohongan. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun Jadi juga gini. Yesus, sabar dulu. Saya baca dalil. Yesus diberitakan dengan maksud. Yesus boleh nggak? Boleh nggak saya selesaikan data di dalam Filipi 1:18 ini? Boleh nggak? Boleh tidak? Kemudian boleh nggak saya selesaikan ini? Jangan main mute lah. Ya makanya kalau saya baca diam dulu, data, diam dulu, Bang Bintang Utara, diam supaya dulu, Anda itu Bang tidak Zuma selamanya menjadi menjelaskan. binatang. Berhentilah jadi binatang, jadilah manusia gitu ya. Di dalam kitab saudara Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud berbohong maupun dengan jujur, tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi kalau di agama Anda itu bukan masalah istri aja untuk menyenangkan istri. Ya. Apakah Bapak capek? Enggak, mah. Bapak tidak capek kok. Kerjanya juga cuman santai aja. Supaya tidak mengkhawatirkan istri di rumah. Padahal kerjanya udah mati-matian tuh di luar untuk mencari nafkah. Itu boleh. Itu boleh untuk menyemangati kemudian keluarga. Ya, nah di agama Anda justru diajarkan untuk mengelabui. Itu apa itu namanya itu? Kalau di Islam nggak boleh, dari tiga hal tadi itu nggak boleh. Misalnya ada orang terancam ingin dibunuh, lalu kita mengatakan dia nggak ada di sini, aku nggak melihatnya di sini. Ya memang nggak melihatnya di sini, karena yang kita anggap orang yang ingin sembunyi itu adanya di dalam rumah. Gitu saudara Kristen ya, berhentilah jadi hewan yang tidak berakal gitu ya. Diskusi itu pakai akal gitu. Di agama Anda boleh menyebarkan agama Kristen dengan cara mengelabui. Dalilnya Filipi 1:18. Coba Anda baca juga di di 2 Korintus 9. Oke? Di situ juga lebih sadis lagi. Kenapa? Karena di sana diterangkan kemudian bahwa boleh orang-orang Kristen ini mengikuti 1 Korintus 9 nomor 20-21. Bagi orang Yahudi, Paulus mengaku Yahudi. Kepada orang Yunani, Paulus mengaku Yunani. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, Paulus mengaku sebagai penganut Taurat. Meskipun Paulus itu tidak taat kepada Taurat. Jadi boleh berpura-pura, boleh berdusta. Bahkan di dalam kitab saudara, 2 Korintus 12 nomor 16, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan kebohongan. Oke, saudara Bintang Utara ya. Kalau mau berdiskusi itu, cobalah awali dulu diskusi itu dengan baik. Kalau ternyata lawan diskusi Anda itu tidak mengajak Anda berdiskusi baik, barulah boleh Anda itu kesurupan kayak tadi. Tapi selama lawan diskusi Anda itu mengajak Anda untuk memberi edukasi,
maka layanilah teman diskusi Anda itu dengan baik. Karena kalau mau hujat-hujatan saya pun bisa. Kalau mau saling menertawakan saya jagonya, ya. Jadi diskusi itu yang pakai ilmu gitu ya. Nah, sekarang coba Anda lihat. Coba lihat di agama Anda. Kenapa agama Anda itu membolehkan mengajarkan tentang Yesus dengan kebohongan? Jawab. Buktinya Kristen damai-damai aja, jarang cerai. Hah? Apa? Buktinya Apa? Kristen damai-damai aja, jarang cerai, nggak boleh cerai. Anda tahu nggak perbandingan Islam dan Kristen di Indonesia? Lah, beda jauh lah. Nah, jadi Indonesia karena Islam ajaran itu seperti di Indonesia itu yang Anda katakan itulah tadi berbohong di Indonesia itulah salah. nggak layak diskusi Anda. Anda cuma cocoknya di pos kamling, nggak cocok di sini. Indonesia Islam. Kenapa Oten begini kejang-kejang? Indonesia jumlahnya 87%. Kristen cuma 6%, Katolik 3%. Anda ingin menilai Islam dengan jumlah Kristen yang segitu kecil? Oh, nggak bisa. Yang berbohong, yang bercerai, yang melakukan pencabulan, lihat negara barat yang mayoritas Kristen. Siapa pelakunya? Ya, Kristen. Kalaupun sekarang Anda mengatakan Anda damai, ingat ya, di Kristen itu nggak boleh bercerai. Kecuali zina. Nah, coba Anda ke Dukcapil. Berapa KTP Kristen perempuan yang statusnya kemudian janda? Bisa cerai di pengadilan agama. Kalau Anda lihat di sana ada 1.000 orang, berarti ada 1.000 pesina, gitu. Berarti Kristen ini kalau kita lihat cerai dalam 1 tahun jumlahnya 1.000 orang, berarti di Kristen ada 1.000 orang pesina. Kalau 1.000 orang pesina berarti ada pasangannya, berarti ada 2.000 pesina, yaitu kalau 1.000. Kan gitu ya? Karena di Kristen itu nggak boleh cerai kecuali karena zina. Nah, berarti Kristen yang statusnya cerai, janda atau duda, itu adalah sesuai dengan dalil kitab Anda adalah Karena berzina. karena berzina. Begitu ya, saudara siapa Bintang Utara. Jadi kalau Anda sudah bosan dengan istri Anda, silakan Anda berzina supaya bisa cerai. Ini saja beda, Mas ngomong orang. Pence, kau karesteng. Ih, pence. Naik Vence, naik. Jangan kejang-kejang kau di bawah situ. Nanti kau nangis-nangis lapor lagi kau, lapor. Itu dia di atas dia. Nah, Oke, kau karesteng. Silakan, Pence. Pence. Pence, kau karesteng. Dia aja duda kok ngomong-ngomong orang gimana sih? Enggak, di agama Anda itu maksudnya nggak boleh cerai, Bang. Iya, di agama kau itu banyak santri. Kenapa sih otak kalian ini kapir-kapir laknatullah naik ini ngomel-ngomel? Nggak bisa ke kalian diskusi baik-baik. Apa makan babi? Oh ini diskusi baik-baik kau kapir. Santri diperkosa banyak. Aduh, pada sakit yang naik ya Allah ya Rabbi. Mana sehat-sehat ya? Santri saja banyak diperkosa, kok banyak ngomong Kristen. Kalau di Kristen itu syarat sah nikah apa, Bang? Kabur. Ini teman-teman Kristen tidak bisa dia diskusi kenapa ya? Kok semua pada kejang-kejang semua? Banyak makan babi, sementara babi itulah dimasukkan Bansuma. Indomie Iblis. nakiku kana. Sang itu garing, palu kat jangan. Anjami kapan di kana anak centili. Jati Aryan, Kristen mati Muslim. bija. Mati bija. Jati Aryan, Ablamma. Assalamualaikum. Muslim. Muslim ya. Waalaikumsalam. Islam ya. Yang naik
Yang lihat Kristen dulu ya saudara ya. Silakan Iya, 1 menit bang. Iya, iya. Apa Apa bang? yang Ya ya ya. Saya mendukung HP. Makasih Pak ya. Makasih Bang, thank you Bang atas dukungannya kepada kami semuanya. Yuk Oten, silakan naik. Ada kursi untuk Anda. Maaf ya sayang, saya bukannya tidak mau turun, saya moderator di sini. Dan Tutu, apa yang disampaikan bang? Oh, dan Tutu. Iya, saya cuma rindu sama suaranya Bang Suma. Alhamdulillah. Soalnya saya sekampung, Takalar, dia Makassar. Sama jika pendeng, sekali lebat. Iya, iya. Oke bang, itu aja yang disampaikan. Terima kasih dan Tutu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tolong yang Kristen dulu nak ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijambak ya. Kan enggak minta kirim pertemanan. Ini mau menyapa dulu Bang Juma nih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, gimana baik Bang? Baik, alhamdulillah. Ini namanya apa ini Bang, abangku? LPKK gitu ya? Tahu. Bahasa Nggak tahu. Ibrani, bahasa Yunani Saya apa? Saya juga nggak tahu. Ini saya cuma pengen menjelajah TikTok, kan banyak yang berkeliaran tuh pasien-pasien tuh. Nah, saya Yunanikan aja gitu, menjelajahinya gitu, penjelajah. Iya. Bagus juga namanya. Ya gitu. Iya, tadi juga banyak yang ngerayu cewek. Kata saya juga, sunat dulu kalau mau nikah sama wanita muslim. Marah langsung Bang tadi itu. Ngamuk dia pasti. Iya, marah langsung ya. Ini nyapa aja lah, saya dukung lah. Api, saya kan tinggal Jawa Barat ya, ada Api Jabar sana juga ya. Kedua kali nih Bang, saya nyapa Bang Juma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Saya screenshot dulu ya Bang ya. Oke. Iya, makasih ya Bang. Sehat selalu, Saya dukung, Masya Allah. saya doakan sehat selalu. Makasih Bang, makasih. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulli. Walau billahi syahida. Maju. Wah, Masya Allah. Maju terus Bang. Lanjut. Assalamualaikum. Makasih. Saya turun ya. Iya, makasih Bang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Nah, ayo teman-teman Karesteng. Bunda Smart naik Bun. Bunda Smart naik. Itu ada Bang Zuma ya, gurunda kami. Silakan naik ya. Biar kau dikasih pencerahan Bun, Bunda Smart. Yang suaranya serak-serak becek. Bunda Smart naik yuk. Julisman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Os, saya di bawah saja ini Os. Oke, Saya siap. di bawah saja. Iya Bang, Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bunda Rama. Iya Bang. Diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi lewat ini ya penonton kan udah lumayan ya, udah 700 lebih. Oke teman-teman, tanggal 25 Desember tuh akan diadakan Hari Mu'alaf Sedunia ya, yang dipusatkan di tempat wisata Gurunda yaitu di Bolangi ya, wisata Hobbit Bolangi. Nah, diharapkan saudara-saudara saya yang ada di seputaran Makassar dan sekitarnya, di seluruh Sulsel, boleh ikutan ya, ataupun yang berada di luar Sulsel ya, seluruh Indonesia lah ya teman-teman ya. Jadi tanggal 25 Desember itu akan diadakan Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, silakan mendaftarkan diri ya yang mau ikutan. Nah, saya kasih nih kontak personnya ya, bentar. Jadi host yang
Host kita ini yang dari mana dia ini? Aku ini dulu. Tampilkan dulu ya datanya. Host kita ini yang di Sulawesi Tengah nih ya, Bang Zul. Insya Allah dia akan hadir. Insya Allah ya, beliau akan hadir. Ya teman-teman, kita tampilkan dulu nih. Oke ya, ini ya. Izin ya, Bang Zuma Gurunda, izin. Nah, ini ya saudara-saudaraku ya, yang 700 lebih tuh silahkan yang mau ikutan tuh kontak personnya 812 plus 4151 plus 8899. Jadi silahkan segera dihubung ya saudaraku ya, tanggal 25 Desember acaranya. Jadi jauh-jauh hari persiapkan diri kalian ya untuk menghadiri. Di sana ada kajian bersama ya, tentu dengan gurunda kita kan, Bang Zuma dan apa ya, pokoknya nyaman lah itu. Lihat tuh suasananya ya. Diadakan kajian di halaman yang sangat luas, sejuk, dan apa namanya itu ya, rumputnya itu hijau-hijau itulah. Jakarta boleh, seluruh Indonesia boleh. Hadir ya, hadir boleh seluruh Indonesia. Insya Allah hadir, masya Allah ya teman-teman. Jadi itu ya kontak personnya ya, segera dihubungi saudaraku ya. Oke lanjut ya, siapa? Lanjut, naikkan coteng-coteng tenggiri. Izin Bun, Bunda Rahma izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Waalaikumsalam. Saya paling ikutan kontribusi aja ya. Masya Allah, berkah selalu. Ini saudari kita yang Jauh. dari Amerika, Gurunda, Bang Zuma. Beliau di LA. Banyak berkontribusi, apa ya, membantu para debater ya di belakang layar. Bicara sama kiamat Jom. Kamu nggak bisa diskusi, Bung. Betul-betul ini monyet, naik lagi monyet. Kamu Monyet nggak nggak ada diskusi tempat di sini. soalnya. Monyet naik. Ini untuk manusia ya, kalau Kita monyet di datangin bawah. rumahnya ini kiamat malah kiamat sembunyi lubang tikus tuh. Jadi buron. Ya saya nggak bisa Jadi belum- hadir, saya pengen hadir tapi ya udahlah. Ini Ya, aja dulu, makasih, salam-salam Masya aja Allah. dulu. Sama-sama. Masya Allah. Makasih Bun sebelumnya ya atas Sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar, tambah besar, tambah semangat, tambah segala-gala lah, tambah sukses lah pokoknya. Amin ya Bang Zuma, dampaknya istilahnya yang kecil-kecilan apalagi yang donatur yang besar-besaran itu pasti barokah dalam hidupnya. Itu benar-benar Amin. berdampak secara langsung. Saya rasakan itu waktu saya di Mekah sama Madinah tuh. Jadi kayak princess kita di sana, dijamu orang Masya segala Allah. macam. Beneran. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih Lanjut, Bun ya. Sama-sama ya. Masya Allah. Oke teman-teman Kristen. Gimana kok teman-teman Kristen? Luar biasa ya Bunda ya. Iya, beliau banyak membantu para debater di balik layar, kepada sumut ketika pelaporan Bunda Nora, beliau turut berpartisipasi, Masya Allah. Dikit-dikit lah, Dan- udah jangan disebut terus, nggak enak. Dan Jadi alhamdulillah ya timbul riak nanti. akan ikut berpartisipasi juga nanti di hari Insyaallah ya. Mu'alaf Sedunia. Amin ya Allah. Oke Bun ya, terima kasih sebelumnya. Oke Sama-sama ya. teman-teman, Bunda Dena, Texas. Wow, ini pun di luar negeri ya. Wah, ini hari ini Aduh kaget saya di gue internasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sehat. Sehat. Oh ini adik saya ini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih? Belum ada jawaban nih dari API. Saya mau kontribusi juga, mau cari dana buat kegiatan-kegiatan API yang luar biasa. Harus berkibar. Masya Allah. 2025 kita harus berkibar.
Amin, 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 amin. Bentangkan bendera dakwah. Amin, amin ya rabbal Allahu alamin. Akbar. Iya, Masya Allah. Sebenarnya kalau hal yang paling ditakutkan oleh kaum kafir itu adalah ketika umat Islam itu bersatu. Iya. Itu hal yang paling disegani dan paling ditakutin. Betul sekali. Rasul memberikan contoh bagaimana umat Islam bersatu, musuh lulu lanta dibuatnya. Nah, begitu juga ketika sahabat-sahabat Muslim peduli terhadap pergerakan ini, maka insya Allah tujuan yang pertama yang harus kita capai adalah mempersatukan tekad umat Islam ya di Indonesia ini untuk membangun negara yang kita cintai. Amin. Insya Karena Allah. salah satu simbol yang disegani oleh asing terhadap negara kita ini adalah umat Islam. Betul. Kalau yang lain itu mah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Karena yang lainnya itu kan mengasihi musuh, jadi itu tidak dianggap sebagai halangan. Tapi kalau dibilang Islam, ada satu senjata yang tidak bisa dilumpuhkan kemudian oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini, yaitu jihad. Nah, ini yang paling takuti kemudian oleh orang asing. Ketika umat Islam itu sudah bersatu untuk berjihad, laki perempuan bersatu kemudian memadukan kekuatan, maka tak ada lagi yang bisa menghalangi di depannya. Nah, itulah Islam. Betul. Setuju. Ngeri kalau Islam ini sudah bersatu, ngeri. Iya, saya menyikapi belakangan ini mantau anak-anak di kampus, juga ada gerakan-gerakan misionaris masih aktif mereka melakukan itu di tengah gempuran teknologi, gempuran budaya dan kota-kota besar. Mereka masih berani melakukan itu. Jadi saya sempat diskusi dengan teman-teman di lintas fraksi. Saya minta dukungannya dan mereka bersambut. Tapi saya belum ada label. Saya nyangkut di mana ini? Saya belum terdaftar di mana-mana. Tapi saya udah semangat sekali. Saya bikin agenda sendiri bahwa saya ingin berkontribusi walaupun jarak jauh. Saya ingin mencari dana untuk kegiatan-kegiatan API yang tentu. Masya Allah, subhanallah. Ya, saya nggak tahu kenapa. Saya nggak ada di situ, tapi jiwa saya terpanggil sekali. Jiwa saya merasa membara sekali dengar takbir setiap hari gitu kan. Allah Akbar, Masya Allah. Saya punya misi bahwa 2025 itu kita harus buat agenda berkegiatan dan kita harus mengumpulkan pundi-pundi. Kegiatan itu kan perlu dana, ya kan? Iya, betul. Sedangkan pundi-pundi dana itu ada nganggur tapi nggak banyak orang tahu gitu. Jadi saya melalui itu, kenapa nggak kita gerakan dan kita habiskan itu anggaran-anggaran itu untuk kita gitu. Karena untuk Kristen sendiri aja mereka dapat supportnya luar biasa itu. Betul. Kemarin itu Dinda beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, 2021 ada organisasi kecil di luar negeri juga yang acap kali kemudian membantu pergerakan-pergerakan ormas-ormas Islam seperti misalnya membangun sekolah, membangun masjid. Cuman waktu itu karena saya sibuk, ketika dia minta syarat-syaratnya saya nggak bisa penuhi gitu loh. Minta syarat ini, minta syarat itu, untuk kemudian digelontorkan dana dari luar, dari Arab gitu maksudnya. Waktu itu saya sibuk, nggak bisa kerja sendiri ya, akhirnya tidak tercapai apa yang mereka inginkan. Ya kecewa juga sih dari pihak mereka, dan saya juga nggak mungkin meminta dana kalau mereka itu tidak yakin tentang pergerakan yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, kalau sekarang ini kan alhamdulillah kita punya yayasan ini, Apologet Islam Indonesia, terdaftar ya, legalitasnya kemudian resmi, bahkan sudah memiliki namanya itu sudah haknya sudah keluar kan. Jadi tak ada lagi kemudian yang bisa menggoyangkan hak cipta daripada Apologet Islam ini sendiri. Nah, kemudian dalam hal ini MUI juga itu memberikan lampu hijau untuk bekerja sama dengan API. Bahkan masjid yang ada di mana lagi?
tempatnya kemudian para penggawa-penggawa negara ini untuk ibadah di Jakarta itu, kemarin saya diundang untuk menandatangani MOU Kelapa Gading. Ya, masjid yang ada di Kelapa Gading itu minta supaya membackup pergerakan apologet Islam Indonesia dalam hal penanganan mu'allaf. Tapi karena saya waktu itu tabrakan jadwalnya, sehingga sahabat kita, guru kita, kemudian sebagai penyambung lidah waktu itu, Bang Kainama, Ustadz Kainama, itu iya minta saya segera untuk membuat MOU, tapi jadwal saya tabrakan sampai diundur lagi sampai hari ini, belum lagi ada jadwal ulang. Artinya bahwa banyak kemudian pemerhati dari apologet Islam ini yang juga ingin ikut andil di belakang layar untuk kemudian menyuarakan kebenaran Islam dari penghujat-penghujat yang selama ini ya bergerilya untuk melakukan kegiatan pendangkalan akidah terhadap Islam dan generasinya. Karena tujuan mereka memang ingin mematikan cahaya Islam, mematahkan kemudian ajaran rahmatan lil alamin ini. Nah itu, jadi sangat bersyukur ketika ada adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang ingin memperhatikan dan ingin mengambil bagian daripada pergerakan kami. Karena visi misi daripada apologet Islam didirikan itu adalah semata-mata untuk membangunkan umat Islam dari tidur panjangnya yang selama ini nggak tahu kalau di kiri kanannya, muka belakang itu ada gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan kemudian secara terstruktur, terencana dan masif. Umat Islam belum ngeh sejauh ini. Alhamdulillah dengan adanya API ini kita berharap kita sadari, umat Islam menyadari bahwa memang ada upaya untuk mengkristenkan orang Islam. Ya, orang Islam yang dilakukan secara terstruktur oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Betul. Iya, seperti itu. Silakan. Ya, saya Oke, kita sapa izin Bunda Dena, izin kita sapa dulu Bunda Epa. Beliau ini wah ini ya Komal ini dari luar negeri semua ya. Bunda Epa ini dari Belanda, Bunda, dan beliau banyak berkontribusi juga nih mendukung pergerakan API. Banyak apa ya? Ya, mendukung lah ya, berupa sesuai dengan kemampuan beliau. Dia berada di Belanda. Jadi ada dari Masya Texas, Allah. ada dari Belanda. Silakan Bunda Epa mau menyapa Gurunda katanya, silakan. Assalamualaikum Bang Juma dan assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mau berkontribusi buat pergerakannya Bang Juma. Aku fans beratnya Bang Juma. Allahu Akbar. Keren. Allahu Akbar. Masya Masya Allah. Makasih sahabatku Bunda Eva. Panggil aku Izin, Eva Bang. aja Bang. Iya, iya sahabatku. Izin, Bang Ukhti Juma. Eva. Iya silakan Bun. Kita di luar negeri ini kira-kira kemana ya arahnya ya? Maksudnya kalau ada arahan umpamanya yang luar negeri kumpulnya di mana gitu loh, ditaruh di apa gitu loh. Titiknya Jadi di mana ini? maksudnya iya, jadi ada arahan lah sedikit. Ya, kita sih bukannya orang konglomerat, tapi paling enggak ya adalah sedikit-sedikit ini. Tapi kalau terbentuk yang luar negeri ini itu enak juga, apa ngegabung Kita ada Sulawesi, API luar negeri loh, Bun. Oh ada ya? Ada. Sayangnya Dinda Ardiansa nggak ada di sini. Itu ada kita luar negeri. Ada kemarin itu sudah ada Tapi aktif beberapa. juga Bang? Iya, API juga. Aktif juga? Aktifnya itu mereka belajar debat kemudian sama seperti yang ada di Indonesia ini. Indonesia. Iya, alhamdulillah mereka sudah ada beberapa yang disyahadatkan kemudian kemarin, dan saya sendiri pernah mensyahadatkan Islam yang mu'alaf di luar. Maksud saya orang yang mu'alaf di luar. Ya, oke. Iya, mungkin Bunda Rahma ya Bun ya, nanti kita Siap. taruh lah di mana, dikumpulin, Daftar di situ ya, di organize lah. Iya, siapa betul. siapa ininya, ya kita anggota tuh, jadi kita tahu arahnya kemana gitu loh. Mungkin bisa Bunda Rahma nanti minta nomor sahabat-sahabat kita ini dibuatkan kemudian
satu Satu grup, grup. iya, yang bertalian dengan api yang ada di luar negeri. Gak apa-apa, digabungkan dengan yang ada di Malaysia juga boleh. Benar, khusus luar negeri ya. Iya. Iya. Ya itu lebih bagus itu. Jadi kita bisa mantau di sini kan, selama ini mantaunya kan dari dengar-dengar, oh ya Komal. ini bakal ada kegiatan. Iya, dari komal-komal setiap hari nih. Saya udah mulai ikut panas soalnya. Kalau udah mulai ini panas. Memang sih ilmu saya belum ada, tapi ilmu ngegepengin penghujat nih udah berani ini Bang saya Bang. Saya belajar dari Bang Zuma dari kemarin. Beliau sudah ikut diskusi nih, ikut debat nih membantai Oten di Bunda Mila nih. Ikut saya. Alhamdulillah. Saya ikut. Dalil belum ada Bang, tapi secara psikologi aja kita nalar-nalar tuh kita masukin. Iya nih Bunda Rahma sama Bunda Mila selalu sama aku, rame-rame kita. Iya, kami satu koma. Ada takut, Silakan Bunda Epa kalau mau melanjut Anak bawang. Ya udah gitu aja dulu ya, aku mau berangkat kerja. Permisi dulu ya semuanya. Ya, makasih. Bang Zuma sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai tujuan, Bun. Sama satu lagi Bang Zuma, ini kan buat supaya kita nih ya bisalah nginiin debat. Saya memang belajar sama Bang Nandar seminggu 2 kali, pagi-pagi, subuh waktu saya, mereka malam, seminggu 2 kali. Cuma kadang-kadang seminggu 2 kali itu kurang ya, karena saya kan nggak selalu sibuk. Jadi kepengen nambah lagi, kira-kira siapalah yang bisa ini, karena Bang Nandar juga kan sibuk. Siapalah yang kira-kira Bang Zuma yang bisa mengajarkan ilmunya secara kilat gitu. Saya pengennya yang ekspres aja, emang orangnya saya kurang sabaran gitu loh. Iya, materi yang Bunda inginkan itu kan materi-materi ini aja kan ya. Misalnya Ya, untuk debat. mengkanter. Ya bagusnya di grup WA aja dibentuk. Nanti di WA itu, grup WA, ya. misalnya hari ini materinya tentang tauhid. Tauhid ada nggak di dalam Bible? Nah kita kasih data-datanya. Oh seperti itu. Bun, Ya. ayo Bun, PR banyak nih Bun. Siap. Sabar, nanti ku bagi data-data yang Bunda mau. Sabar. Iya. Pokoknya Semangatnya minta ampun. Semangat saya. kan Ada Nanti dibuatkan ada aja Bunda. kepuasan batin. Iya. Iya. Oke. Bang Zuma, Kita ada kepuasan batin Bang Zuma kalau bisa ini menghantam penghujat ini, aduh rasanya enak bener, kayak dikasih makan gado-gado. Ya, Bun. Iya, puas sekali beneran itu. Apalagi Bang Zuma kan yang sudah bisa mensyahadatkan orang, aduh kepuasan batin tuh melawan segala-galanya ya. Alhamdulillah Bunda. Jadi baiknya Dan teman-teman kita. pekerjaan beliau di luar negeri ini Bunda Mila itu ya berhubungan dengan orang-orang nomor 1 di Indonesia lah, orang-orang penting lah di Indonesia ya Bun ya. Jangan gitulah, nggak enak sama Bang Zuma. Ini apa Bunda Rama nih, promosi saya bener-bener ini. Aduh, ntar nggak enak lagi. Oke, fakta kan Bun. Oke, kita ke siapa kalau gitu, kita sapa ke Bang Adon. Bang Adon ini di mana nih? Malaysia kah? Assalamualaikum warahmatullahi Amerika. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bang Zuma, Bunda. Baik, alhamdulillah Dinda sehat. Dirimu sehat juga? Alhamdulillah berkat doa saudara-saudara. Kami di sini sehat, alhamdulillah. Apa kabar Bang Adon? Baik dong. Sambut lagi satu tamu lagu Bang Pendi. Selamat sore. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang Adon, biar kita kosongkan kursinya. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Oke, baik. 1 menit. Sudah ini Bang Zuma. Sudah mendarat yang Taurahnya itu, juga Bang Alfi. Bang Alfi yang Greeknya itu. Iya. Novum itu perjanjian baru sudah mendarat. Terus ada lagi yang nitip saya itu dari Ternate itu loh, Soaib. Oh iya. Ya, itu lagi on the way. Siap. Laporannya demikian.
Jadi mudah-mudahan bisa bareng sampai ke Indonesia nanti. Amin. 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 Gimana Oke, nih? gitu aja Bang. Ya, sama Bang Adon aja kali. Saya kan anak bawang. Itu anak bawang. Ya, saya izin turun ya, Pak Ros. Iya, Bang. Ya, makasih Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Bunda Mila? Katanya mau dibentuk. Kita sapa Bang Pandi. Bang Pandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Suma dan seluruh Waalaikumsalam tim warahmatullahi dan rekan-rekan di API semuanya. Masih ingat dengan Ana, Bang Suma? Adinda saya ini ketua. Iya, Masya beneran kan? Allah. Allah. Iya, benar. Ketua MCI. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Iya, main ke sini. Iya, beberapa Pasti kali main ke sini, cuman belum ada kesempatan lagi. Memperhatikan aja. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bang Suma. Salam saya ke Ustadz kita, Ustadz Fadlan udah nyampe belum? Sudah, kemarin sudah Ana sampaikan ke Ustadz Fadlan, dan terkait yang kemarin sudah Ana komunikasikan, sudah dikomunikasikan juga dengan beliau dan sudah kami kondisikan insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukran Adinda. Afwan. Sampaikan salam Afwan. sama teman-teman seperjuangan kita ya. Insya Allah. Jadi menyambung sedikit Bang Zuma tentang yang pas Ana telepon itu kan sebenarnya pada saat itu kita sedang mendirikan Asosiasi Lembaga Mu'alaf Indonesia, dan insya Allah itu untuk saat ini sudah tergabung 39 lembaga, dan harapannya nanti insya Allah dari API bisa ikut berada di dalamnya. Jadi insya Allah untuk ketuanya dari Gurunda kita Ustadz Fadlan, dan juga dari pembinanya semua berasal dari MUI. Jadi insya Allah kecuali satu pembinanya, yaitu Ustadz Samsul Arifin Nababan. Itu ya beliau yang pembina dari asosiasi ini yang bukan berasal dari MUI, cuman dari Ustadz Samsul Arifin Nababan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah. Ya, insya Allah API ikut gabung. Ini sedang di Makassar, Bang. Iya, di Bang Makassar. Suma. Iya, antum di mana ini? Masya Allah. Jakarta. Iya, iya deh. Insya Allah. Ke Jakarta kita jumpa lagi ya. Insya Allah. Saya Salam juga untuk ingin semuanya, ini Bang silaturahmi Zuma. sama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Fadlan. Sampaikan ke beliau. Insya Allah. Kalau Bang Suma ke Jakarta nanti mau merapat gitu, mau sungkeman sama beliau. Siap. Mungkin nanti insya Allah kami ada pertemuan untuk rapat itu tanggal 10, nanti anak video call ya Bang. Boleh. Insya Allah. boleh, Masya Allah. Insya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Izin turun Bang Zuma. Baik, gitu, Dinda, ingin menyapa aja. Masya Allah. Semoga Allah tetap mudahkan semangat, kita semua dan jaga kita MCI semua. Jaya selalu. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillah. Keren. Semoga semuanya dijaga kesehatannya, selalu kompak. Amin. Senantiasa berkabar, insya Allah. Kemarin sebenarnya anak yang join itu waktu masalah yoga ya, kalau nggak salah namanya. Oh gitu. Itu iya. Lagi seru bahas yoga. Ana juga minta tim MCI yang ada di Medan untuk koordinasi kalau barangkali bisa ikut bantu di di lapangan. Iya. Alhamdulillah. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Salam. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Oke. Mungkin itu dulu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Allahu Akbar.
Ya, kita bersyukur ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Iya, dari hebat ya. dari Mu'alaf Center Indonesia sudah ya melakukan silaturahmi dengan kita API. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kita inginkan, adanya kemudian kolaborasi antar seluruh ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan Islam yang menjadi wadah ya untuk bagaimana memperhatikan mu'alaf yang ada di negara kita ini, dan juga pergerakan-pergerakan pendangkalan akidah yang ada di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan dilanjutkan sahabat-sahabat yang lain. Oke, kita sapa baik Gurunda. Kita sapa Brodsky, Kristen Muslim, Brodsky. Kenapa dia membisu ya? Anak Medan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Ya Bang Juma, terkait hari mualaf sedunia itu di Ragunan rencana insya Allah. Kita udah lapor Bang Polres. Masya Allah. Ya, kita gaungkan seluruh Indonesia. Tanggal 25 Desember saya instruksikan seluruh API. Kalau yang di pusatnya kita adakan di Makassar, tepatnya di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Kita rencana membuat sebuah kegiatan pesantren alam lah, meskipun hanya beberapa saat kita adakan, tapi ini sangat berarti untuk pergerakan kita ke depannya. Silakan. Kalau minta doanya sih udah koordinasi sih sama Bang Kore sama Bang Sincan. Tinggal pelaksanaannya aja nih. Minta doanya semua. Amin, Masya Allah. Kalau ya kita Bunda sehat selalu Bunda ya. Ya, sama-sama kita saling mendoakan semuanya. Ya, Islam, insya Allah lah kita tahun depan lah saya harus ke Makassar saya. Masya Allah, amin. Amin. Bunda Rama, saya turun dulu Bunda Rama. Yang lain kali mungkin ya. Oke Bang. Bang Zuma izin boleh Bang Zuma. Oke semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh saran nggak? Jadi kita yang mau aja mungkin ya, kan nggak ada pemaksaan. Itu dibikin profil khusus yang mu'alaf itu loh. Ada apa namanya? Ada kayak kata-katanya itu loh, Hari Mu'alaf Nasional gini-gini, nggak tahu itu bisa legal nggak gitu kayak gitu. Jadi lebih dengan sosial media, kan sekarang nih kita mau menyebarkan kemana? Dengan sosial media inilah sesuatu yang paling cepat bisa menyebar kemana-mana kan? Dengan Facebook, betul. Instagram, segala macam. Nah itu profil kita ini seperti Bang Zuma pengurus atau anggota atau siapalah yang mau mengganti profil Facebooknya atau TikToknya atau yang lain-lain tuh dibikinkan khusus gitu, kelihatan seolah-olah Hari Mu'alaf Nasional tanggal sekian gitu, seperti itu. Itu kalau bagus idenya seperti itu. Iya, betul. Iya. Jadi, nanti coba teman-teman lebih kelihatan. Siap. Teman-teman kita yang ini yang di bagian kreator mungkin yang bisa membuat nanti. Dibikin kuis juga boleh Bang, nanti ya, artinya kasih hadiah. Siap. Digaungkan ini acara 25 Desember yang seluruh Indonesia ya. Jadi yang tidak sempat ke Makassar boleh merayakan di tempat DPW-nya masing-masing ya teman-teman ya, boleh. Tapi alangkah bagusnya kalau sempat ke Makassar ya. Ya Bunda Den. Terapi Ya, terapi. Ya karena 25 Desember juga kelahiran Tuhannya itu nggak ada kelahiran Tuhan tanggal 20 Desember. Itu hari mualaf sedunia kita peringati ya. 25 itu baru Desember. Ada. Oke. Betul. Baru ada. Sekarang kita naikkan lagi nih. Apakah ada Oten yang berani naik? Apakah cuma model congor di bawah? Tuh dying judge itu tuh berkuar-kuar terus nih. Brodsky dari tadi disapa nggak ngomong. Brodsky, Kristen Muslim, Brodsky. Assalamualaikum. Bunda. Bagus tuh suara orang Islam. Muslim ya. Iya. Silakan Muslim. Pengen nyampein sama Bang Juma, mumpung juga ada Bunda Mila ya.
Iya, gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Kemarin itu kan ada himbauan dari Bang Juma juga, kalau anggota API tidak naik ke komalnya Edis, ya kan? Ya. Tapi 2 hari selang himbauan itu ada yang naik, Bang. Saya mungkin punya saran, sekali-sekali apa itu ada daftar anggota API gitu di seluruh Indonesia. Netizen bisa mantau siapa aja yang ini anggota dari Sulawesi, dari Jawa Barat dan sebagainya gitu. Iya. Itu terus yang kedua, dengan kemampuan agitasi Bang Juma yang tiada duanya, bahkan mungkin Zakirnet sama Didat mungkin secara keilmuan bolehlah lebih tinggi, tapi agitasinya kalah ya sama Bang Juma. Sekali-sekali please pakai bahasa Inggris Bang, supaya lebih mendunia kebenarannya. Itu ya benar Bang. Iya Bang. Terus yang ketiga, salam dari anak saya yang masih kelas 3 SD, suka paham dengan materi-materi yang Bang Juma sampaikan. Allahu Akbar. Ya, salam balik. Sama Bang Juma apal, sama Uniripa, sama Natali, sama Bunda Rahmat dan yang lain sampai apal. Banyak kawannya di dunia sosmed. Iya, itu adalah masih kelas 3 SD itu udah paham. Oh, ya, bodohnya orang Kristen gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Silahkan diturunkan. Oke Bunda Bang, Rahmat. itu aja ya. Ya, Itu aja ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih sudah penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Oke, kita sapa di nggak atas. enak diri ya, disebut-sebut jadi nggak enak diri deh. Duh, gimana sih ini? Bukan. Bunda kan gak pernah naik ke Komal Edis. Yang lain itu mereka. Emil, assalamualaikum, selamat sore, Kristen Muslim, Emil, oh mama minta naik tapi diam. Jadi kalau bisa ya teman-teman, gaungkan ya di setiap komal tuh ya Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember. Gaungkan ya komal-komal API. Silakan kita sapa lanjut. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya ya, apologet Islam. Untuk Bang Juma. Salam kenal. Ya, semangat selalu ya Allah, pejuang banget sih Bang Juma. Sama dengan teman-teman yang lain. Iya, semuanya saya selalu memantau gitu. Bang Juma tiap malam dengerin gitu. Alhamdulillah. Dan juga saya juga komal-komal lain itu juga sama gitu, kayak gitu. Ilmunya Bang Juma bermanfaat banget buat saya gitu, dipelajarin gitu. Begitu. Ya, udah gitu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Nah, itu si Emil, kenapa dia minum kopi? Oke, kita sapa lagi. Siapa nih saudara? Di share bisa Bun? Bun, izin Bun. Foto yang Bunda punya ini bisa di share ke aku nggak di WA? Biar aku taruh di apa namanya Yesus. Walaupun ini pakai lagunya apa ya Bang Zuma? Di itu backgroundnya. Jadi gambar ini bawa acara, ada acara nanti tanggal 25. Mungkin di backgroundnya itu lagu-lagu Melayu, lagu apa ya? Lagu Melayu juga bisa. Lagu nasyid juga bagus. Lagu nasyid. Iya. Lagu Islam tentu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya penggemar berat API dan saya juga ikut anggotanya. Salam dari Aceh. Alhamdulillah. Dan selamat Aceh, makasih. Hari Mu'alaf Nasional sedunia ya. Iya. 25 Desember. Selamat Bang Juma. Makasih abangku. Makasih, Masya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi gaungkan ya teman-teman ya. Ya kayak tadi ya, cuman menyapa itu Masya Allah ya. Ya. Assalamualaikum. Gaungkan nama Waalaikumsalam Harimu Allah. warahmatullahi wabarakatuh. sedunia. Ya. Salam Bang Juma. Saya dari Kerawang Bang. Penggemar Bang Juma, Pak Ponditan sama Bang Andar. Allahu Akbar. Iya Iya Bang, iya Bang. Bang. Keren, keren. Iya. Apalagi gitu aja. Udah itu aja Bun. Makasih Bang ya. Turun aja Bun, Masya di bawah Allah. Bun. Makasih, Bang. Asalnya dari mana dulu dong? Dari mana? Bun, Kerawang. Kerawang Bun. Oh, Kerawang. Oke, siap. Aduh, udah diturunin, kesian. TS, kita sapa yang di atas dulu. Umi ya, sapa-sapaan ya. Ada OT nih. Umi Nuriana, Assalamualaikum Bun. Cikodam benar. Umi Nuriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rahma. Salam kenal Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dubai. Dubai, Masya Allah. Dari mana? Iya kerjanya dari Dubai, kerjanya di Dubai ini. Wah, keren. Ya, saya selalu menonton ini debat-debat lintas agama. Senang banget saya dengarnya setiap hari. Saya Alhamdulillah. tiap hari sambil kerja itu dengerin terus, Masya Allah. Itu saya mau Masya nanya Allah. itu kalau 25 Desember itu harus di apa namanya? Ditayangkan di Zoom biar kita bisa nonton juga dari bawah. Iya, di YouTube. Iya, kita live kan. Iya dari YouTube juga biar Iya. kita bisa nonton dari bawah juga. Kita kan nggak bisa naik, kadang-kadang nggak bisa naik gitu. Iya. Nanti biar kita bisa menyaksikan semuanya. Dan Anda pun dan Saya juga Umi setiap hari mendengar bisa berpartisipasi dari Dubai Bun, bisa mendukung berupa apa ya, bisa mendukung. Jadi Iya, begitu ya mendukung saudara. saya walaupun dari salam kenal Bang Dubai. Zuma. Ya, salam kenal. Ukti Oke, Umi Bun, itu aja ya. Nuriana. Nonton ini sekarang kan biasanya kan kita dengar Zakir Naik, sekarang ada Zakir Naik Indonesia, Masya Allah. Enggak jauh lah, masih belajar juga. Ya Allah, hati menggetar juga mendengarnya setiap hari. Amin, alhamdulillah, masya Allah. Keren. Oke Bun ya, itu aja. Saya turun ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini kita ada acara Siapa TS. Yang paling the best yang saya suka dengar dari Bang Zuma itu kalau dia ngaji itu merinding. Saya dengerin merinding, bagus sekali. Oke itu. Songkatnya bagus. Benar. Beliau kan juara ini, pernah juara MTQ Bun, beliau makanya suaranya memang Tadarus. Bagus. Songkat Bun, TS Iskan Songkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zuma. Siapa? Saya Iskandar dari Malaysia. Dari Malaysia, Bang. Oh, Malaysia. Masya Allah. Apa kabar Filipin? Bang. Alhamdulillah. Bang Zuma. Alhamdulillah. Siap abangku. Saya ada satu benda penting saya nak tanyakan Bang Zuma. Siap. Okey. 2022 ada seorang Kristian daripada Malaysia debat dengan Abang Zuma. Dia ada cabar Abang Zuma dekat WA, betul tak? Ingat tak? Ngapain di WA bang? Dia mencabar abang untuk berdebat di WA, di Zoom 2002. Mengajak guru debat. Ya. Okey. Dia ni sangat dicari oleh polis Malaysia sebab saya ada laporkan dia dekat pihak polisi sebab dia sangat astaghfirullahalazim memang menghujat Islam, bukan Allah, Nabi, Al-Quran, Rasul, ulama, Abang Zuma semua. Gambar Abang Zuma pegang salib, dia taruh dekat gambar dia. Allah Akbar, saya tak tahu, saya dapat orang ni memang Allah Akbar. Jadi saya dah laporkan pada pihak kerajaan Malaysia, pihak polisi Malaysia, dan dia sekarang tengah, kita kata, disiasat bawa akta SOSMA. Maksud SOSMA ni dia ada satu akta yang kata kebencian kepada agama lah, yang kita kata dekat kerajaan Malaysia ni.
Jadi ada kat nombor telefon dia lagi Abang Zuma simpan ke dekat dalam grup tu untuk saya bantu polisi kalau ada lah. Namanya siapa ya Bang ya? Karena banyak dari Malaysia pun. Hanson. Lah, siapa? Hanson. Oh, kalau itu nggak ada lagi. Penghujat itu nggak ada lagi kontaknya. Oh, tak ada ya. Iya. Nombornya pun tak ada ya. Iya, itu memang waduh luar biasa memang penghujatannya itu. Masalahnya yang sekarang bang, dia memang dia ada dalam TikTok sekarang. Yang saya sangat sedih, ramai orang Islam yang masuk dan percaya apa dia cakap, dan ada beberapa yang menyatakan minat untuk masuk Kristian. Itu yang saya risau kalau tak dihentikan, Allah Akbar, banyak murtad yang dibawa. Itu yang berlaku sekarang. Jadi itulah saya cuba untuk memetiki akidah umat Islam di Malaysia. Tapi apakan daya, setakat ini yang saya boleh buat. Ya bang, ya bang, ya bang. Jadi terima kasihlah kalau itu sajalah daripada saya. Kalau tak ada, saya minta maaf sangat mengganggu luar daripada topik bang. Iya, nggak apa-apa bang. Terima kasih. Teman-teman mendengarkan itu sudah ilmu bagi teman-teman kita agar menjauhi komal-komal itu. Iya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih disapa Petir? Oh, mama namanya Petir badai. Wish. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Subhanallah, terima kasih Bunda Rahma dikasih kesempatan naik ke Komal ini bisa bertegur sapa sama Gurunda. Ya, gimana bang? Izin Gurunda, ada satu hal yang memandang bahwa Gurunda ini memang sudah dimuliakan Allah. Kalau memang sudah dimuliakan Allah, tak seorang pun yang bisa menghinakannya. Tapi kalau memang orang hina, tak seorang pun yang bisa memuliakannya. Gitu Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ini izin Gurunda. Boleh aku mengasih persepsi pandangan kepada Gurunda. Ya. Di saat ada pernah satu masa Gurunda, saya mendapat, apakah itu petunjuk saya juga nggak tahu. Tapi memang ada akhir zaman nanti kamu akan mengalami 3 peperangan. Tapi peperangan itu justru udah diucapkan Gurunda gitu. Tapi yang pertama itu perang sistem, perang akidah dan perang ilmu. Nanti perang ilmu ini perang yang luar biasa. Tapi izin Gurunda, gimana ya? Saya memang gak sanggup. Karena pandangan saya terus terang aja sama Gurunda bahwa sebetulnya Nabi Isa apabila kita ambil secara makna, nun dan banyak itu adalah cahaya-cahaya ketuhanan. Jadi Nabi Isa itu adalah keesaan Tuhan. Jadi orang yang bisa menceritakan tentang Nabi Isa, sesungguhnya itulah cahaya ketuhanan itu Gurunda. Jadi izin ini hanya pandangan Gurunda, tapi setidaknya kami berharap Gurunda tegak, Gurunda sehat. Gurunda jangan lagi bahasanya itu kita bilang mundur sedikit pun. Majulah terus Gurunda. Islam ini bukan sama Gurunda. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu aja Gurunda, yang jelasnya bunda-bundaku semua, bahwa dukungan-dukungan kalian inilah sebetulnya persamaan atau persatuan itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Gurunda. Makasih bang, makasih. Nah, saya dari Batubara ini Gurunda, dari Batubara. Siap. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya baik, iya. Baik. Terima kasih Gurunda. Bunda-bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, titisan Yesus Islam. Aku pikir Oken. Justus. Saya permisi abang-abang ya, Bang Zuma. Ini kan saudara saya dari Sulawesi Selatan. Saya Sulawesi Tenggara, Bang. Perkenalkan nama saya di Komal itu titisan Yesua. Iya. Jadi pada prinsipnya saya buka Komal, saya cuma ingin penyampaian aja Bang Zuma, mudah-mudahan Bang Zuma bisa support. Jadi saya buka Komal, landasan Komal saya itu adalah konsepnya live reply Bang Zuma, yang dimana kami meyakini teman-teman titisan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma lewat live
di dialog lintas agama adalah sebuah kebenaran Islam yang kami mengambil peran di sini untuk men-share kembali buat saudara-saudara muslim kita yang tidak mengetahui atau minim pengetahuan tentang perbedaan agama ini. Karena di daerah kami di Sulawesi Tenggara, khususnya di bagian Buton Tengah, ada wilayah-wilayah tertentu yang memang korban misionaris pemurtatan gereja dari pendeta-pendeta. Jadi saya berinisiatif mengambil konsep ini. Mudah-mudahan Bang Zuma tidak keberatan karena setiap komal saya diawali 1 jam permulaan itu live-nya Bang Zuma dengan dengan tema-tema yang saya sesuaikan dengan peserta-peserta komal yang biasa hadir di Komal Petisan. Seperti itu Bang Zuma. Saya salam kenal, saya dari Kota Kendari. Nama saya Muhammad Ridwan Pablo. Seperti itu Bang. Salam kenal Bang Ridwan. Iya, silakan aja Bang. Cuman izinkan saya juga kemudian, mumpung saya ingat di sini pada sahabat-sahabat Muslim yang buka komal, apakah dia di bawah ruang lingkupnya API atau MCI, Arematea, YPM At-Tauhid, atau yang berdiri sendiri, mohon dengan sangat, sekali lagi mohon dengan sangat, jangan mudah kemudian untuk melakukan komunikasi secara japri kepada lawan jenis, karena itu akan menjatuhkan kemudian marwah agama kita. Di dunia sosmed ini, itu paling gampang kita dijatuhkan, paling gampang. Dan kita sebagai umat Islam itu memang jadi sasaran empuk. Ada gerakan-gerakan di mana siapa yang paling vokal di sosmed, misalnya yang pemilik komal, itu diupayakan untuk dijatuhkan. Didatangkan wanita-wanita cantik yang suaranya ya memukau, kemudian foto-fotonya yang sudah didempul wajahnya cantik lah. Intinya di situ, nanti lama-lama diajak chat, habis itu video call, habis itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Saya mohon dengan sangat-sangat supaya teman-teman yang mendengarkan ini yang suka buka komal, begitu sudah dikenal oleh banyak orang, jangan pernah menurunkan derajat sahabat-sahabat dengan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Karena ini saya alami. Saya sampai dikirimkan tiket pesawat, dikasih kemudian hotel untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan. Nah, teman-teman yang kaget di dunia sosial ini, tiba-tiba kemudian komalnya ada yang pendebat yang sudah dikenali di sosmed naik, lalu kemudian sikit-sikit dikenal, begitu live ribuan yang nonton, kemudian akhirnya di antara ribuan manusia ini ada yang ingin menjatuhkan saudara-saudara, sahabat-sahabat. Kemudian minta nomor HP, awalnya DM, minta nomor HP, habis itu canda-candaan, lama-lama semakin dekat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon supaya jangan sampai ini terjadi. Bekali diri Anda dengan takwa, takut kepada Allah. Dimanapun kita berada, sendiri Allah melihat kita, berdua Allah melihat kita, bahkan